Dan kita tidak sabar tadi. Sabar itu kan ketika menghadapi musibah atau kesulitan, kegalauan, hal yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba kita marah gitu kan. Tiba-tiba kita jengkel, tiba-tiba kita kecewa, bahkan berpikir negatif terhadap Allah. Kenapa? Tidak sabar ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan. Kata Allah, ingatkan tadi. Watawa saubis sober. Ingatkan supaya manusia tetap bersabar. Artinya ketika mendapati hal yang tidak menyenangkan tadi, oh iya ya Allah, sungguh ini semua darimu. Dan kami pun akan kembali kepadamu. Jadi kalau hari ini hilang sesuatu, hari ini sakit sesuatu, tidak mengapa. Toh akhirnya bahkan kita akan hilang dari dunia ini gitu. Kalau sakit kan ya kita masih ada di dunia. Kalau hilang sesuatu masih ada kita di dunia, tapi suatu hari semuanya bahkan hilang, kematian itu. Artinya ya kita tetap bersabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan itu. Nah inilah mungkin pengantar kita pagi hari ini supaya ada sedikit semangat itu giro untuk kita mencoba mencermati atau mendengarkan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, saya kemudian pagi hari ini ingin memulai dari ayat. Ini karena kaitannya dengan psikologi saum ya, atau psikologi Ramadan. Bapak Ibu supaya sama saja persepsi antara saya dengan Bapak Ibu. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari jiwa. Psiko itu dari sihe itu jiwa, mental, ruh. Nah, logos itu ilmu. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa. Jadi kalau saya mau tahu bagaimana perasaan seseorang, gitu kan, bagaimana pikiran seseorang, itu namanya psikologi. Nah, tetapi yang menarik dalam definisi terakhir ya yang banyak dianut gitu oleh para ilmuwan, psikologi itu ternyata diartikan bukan hanya ilmu yang mempelajari jiwa, tetapi juga ilmu yang mempelajari perilaku. Nah, itu yang menarik. Jiwa itu kan yang ada di dalam nih, misalnya saya sedih, saya galau, saya kecewa, saya benci, saya suka, saya rindu. Nah, itu jiwa. Tetapi kalau perilaku, terjemahan dari behavior bahasa Inggrisnya, itu adalah semua tindakan yang teramati. Saya tertawa, itu behavior, artinya perilaku. Saya melempar, saya memukul, saya berjingkat, saya berjalan, itu semua adalah action, tindakan, dan teramati. Nah, psikologi itu mempelajari dua-duanya, jiwanya dan perilakunya. Kenapa? Karena kita ini tidak mungkin katanya memahami jiwa orang kalau kita tidak mengamati perilakunya gitu. Kan saya akan tahu kalau Pak Sugianto itu misalnya jiwanya sedang bahagia gitu misalnya. Itu kan akan tampak dari perilakunya gitu. Oh, dia tersenyum gitu. Semua orang kemudian disapa dengan ramah gitu. Kemudian tampak dari badan itu seperti segar bugar, itu namanya perilaku. Jadi saya memahami bahwa Pak Sugianto sedang bahagia. Kenapa? Saya lihat gitu kan dari perilakunya yang teramati. Maka ini tidak bisa dipisahkan gitu. Ringkas cerita Bapak dan Ibu, badan kita ini atau tubuh manusia ini atau manusia itu di dalamnya ada dua unsur gitu. Ada raganya dan ada jiwanya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini dari mana asalnya jiwa dan asalnya raga ini? Nah, kalau kita lihat surat As-Sajdah, surat ke-32, itu di ayat ke berapa ya? Ayat ke-7 ya, 7, 8, 9, 10. Sajdah ya, surat ke-33 ayat 7, ayat 7, 8, 9, 10. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Jadi secara umum artinya begini. Allah lah, dialah gitu yang menciptakan segala sesuatu dengan baik. Jadi Allah itu sebaik-baik pencipta gitu maksudnya. Kalau kita melihat ada makhluk gitu yang menurut pandangan kita jelek gitu, itu sungguh sempurna gitu maksudnya. Misalnya kita melihat apa sih binatang gitu yang kita anggap jelek, itu kalau kemudian kita pikirkan, kita cermati, ini sempurna gitu.
Sempurna luar biasa. Artinya tidak mungkin ada orang yang mampu meniru seperti itu. Maka disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in. Maka dialah Allah yang memperbaiki, menyempurnakan, yang menciptakan sesuatu itu secara baik. Nah, kemudian Allah katakan, dan aku menciptakan manusia pada awalnya dari tanah. Jadi Allah menciptakan manusia pada awalnya dari tanah. Nah, kemudian tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian terlewat ini. Kemudian Allah menciptakan manusia selanjutnya gitu. Itu dari saripati air yang hina, yaitu nutfah. Jadi menciptakan manusia pada awalnya dari tanah, tetapi menciptakan manusia selanjutnya itu dari saripati air yang hina, yaitu air mani, nutfah. Nah, yang menarik di ayat berikutnya, wa nafakha fihi min ruhi. Dan setelah katanya sempurna ya, setelah aku sempurnakan kejadiannya, artinya yang fisiknya tadi dari air mani itu atau dari tanah itu, wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan ruhku. Artinya ruhku itu ruh dari Allah gitu, ditiupkan kepada apa? Kepada jasad fisik yang sudah diciptakan itu. Mohon nanti dicermati ya, As-Sajdah tadi ayat 7, 8, 9, 10. Mungkin saya agak loncat-loncat membacanya atau mengartikannya. Tapi intinya begitu. Allah adalah pencipta yang terbaik. Kemudian menciptakan manusia pada awalnya dari tanah. Kemudian menciptakan manusia selanjutnya dari saripati air yang hina, nutfah. Kemudian setelah terjadi gitu ya, bentuk fisik, ini bayangkannya Bapak Ibu di dalam perut ya, kan ketika air mani, ini kalau kita lihat di surah Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun dari ayat 12, 13, 14, 15, 16. Kan di situ Allah sebutkan walaqad khalaqnal insana min tin. Jadi hampir sama lah bunyinya. Jadi setelah aku menciptakan manusia dari tanah. Kemudian di ayat berikutnya ada mengatakan dari tanah itu kemudian dijadikan air mani. Air mani kemudian disimpan di dalam rahim yang kokoh. Begitu di surat Al-Mu'minun. Kemudian aku jadikan segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Daging kemudian tulang dibungkus dengan daging. Kemudian jadilah katanya sosok yang utuh, embrio. Allah menyebutnya kemudian aku sempurnakan menjadi makhluk yang berbeda. Berbeda artinya yang tadinya air mani gitu tiba-tiba sekarang berwujud manusia, itu luar biasa. Jadi lengkap itu, ada kepalanya, ada tangannya, ada kaki, sempurna kata Allah. Itu disebut sebagai kemudian aku sempurnakan menjadi sesuatu yang berbeda, makhluk manusia. Nah, kemudian di situ Bapak Ibu, kalau kita baca hadis kan, hadis Nabi kan kemudian ditiupkan ruh. Nah, ini cocok dengan ayat tadi, wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya. Nah, tolong Bapak Ibu renungkan bareng-bareng ya. Jasad manusia itu sumbernya tanah tadi. Tanah, air mani, itu yang menjadi jasad fisik. Kemudian wa nafakha fihi min ruh. Kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya. Nah, ruh inilah yang kemudian menjadi jiwa gitu maksud saya. Jadi ringkas cerita, bahan penciptaan manusia itu, kalau kita lihat informasi dari Allah ada dua tadi. Pertama yang bersifat material, yaitu tanah dengan air mani. Yang kedua bahan yang bersifat imaterial, tidak berwujud fisik, yaitu apa? Ruh. Ruh itu yang kemudian menjadi jiwa. Kemudian tanah itu yang kemudian menjadi jasad gitu maksudnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, jasad ini akan hancur. Akan hancur. Waktu usia 20, 21, 22 terlihat cantik, kuat, ganteng, hebat. Tapi nanti kita lihat ketika umurnya 70, orang yang sama, Allahu Akbar. Mulai kita agak kurang enak melihatnya gitu. Begitu tek diambil, bahkan tidak ada lagi yang mau mendekat itu maksudnya. Kemudian hancur. Hancur di mana? Di tanah.
Loh kenapa? Asalnya dari tanah tadi. Hancur lagi di tanah. Sementara ruhnya nih, yang awalnya ditiupkan kata Allah, wa nafahu fihi mir ruhi, abadi. Walaupun sekarang umur kita sudah 51, 52, 56, 60, 65, jiwanya itu kan masih seperti tak aja tuh. Keinginannya masih seperti dulu saja waktu muda itu. Tidak melemah jiwa itu. Tidak melemah. Bahkan ketika kemudian berpisah nih, jasadnya hancur, ruhnya kembali kepada Allah. Kan begitu hadisnya. Kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Dia kemudian akan kembali kepada Allah. Diangkat ke atas. Walaupun nanti kemudian dipertemukan lagi di alam kubur. Tapi ruh itu intinya kemudian. Nah, maka sekarang pertanyaannya, mana yang lebih penting maksud saya? Antara jasad dengan ruh, tadi dengan jiwa. Ya jawaban yang paling bijak mungkin, ya dua-duanya penting gitu. Karena kalau tidak ada salah satu, tidak ada kehidupan. Kita ini hidup karena jasad dengan ruh menyatu. Itulah hidup. Nah, ketika berpisah dia, itulah kematian. Maka kita katakan dua-duanya penting karena dua unsur itulah yang menyebabkan adanya kehidupan. Jika berpisah namanya kematian. Nah, cuma kalau kita telusuri lebih detil, lebih lanjut, lebih jauh gitu. Kemudian kita perhatikan hadis-hadis, ayat-ayat. Ternyata posisi ruh itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Dari mana? Salah satu dalilnya ada hadis sahih, Allah itu katanya kan tidak akan melihat rupamu, fisikmu, tapi Allah akan melihat amalmu dan hatimu. Allah akan melihat amalmu dan hatimu. Berarti yang dilihat oleh Allah adalah amalnya. Tapi yang kedua, hatinya. Loh, kenapa dua, amal dan hati? Iya, yang pertama kita lihat amalnya, misalnya apa? Oh, dia banyak berbuat kebaikan gitu. Dia sholat, dia saum, dia zakat, dia haji, dia menolong orang, dia meminjamkan uang, dia bertindak ramah, dia bertindak pemaaf, itu semua namanya amal. Artinya amal yang baik gitu. Itu satu yang dilihat oleh Allah. Tapi yang kedua, hatinya karena begini Bapak Ibu. Nanti di akhirat itu yang dilihat hati sebenarnya. Karena boleh jadi amalnya baik, tetapi begitu dibuka dadanya, Allahu Akbar. Oh, ternyata tidak dilandasi oleh hati yang ikhlas. Itu maksudnya. Maka dua yang dilihat, amal dan hati. Nah, di antara amal dan hati itu, kalau ditanya lagi, mana yang lebih penting? Ya hatinya itu sebenarnya. Karena amal menjadi tidak berguna, Bapak dan Ibu. Mau dicatat itu. Ketika tidak dilandasi oleh hati yang ikhlas. Saya termasuk yang khawatir terhadap diri saya. Jangan-jangan saya merasa banyak beramal baik begitu. Tetapi begitu dibuka di akhirat catatan itu, kan kata Allah nanti akan diberikan catatan katanya. Itu di Quran itu. Ada yang diberikan dari sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Buku catatan itu. Maka beruntunglah katanya orang yang catatannya itu diberikan dari sebelah kanannya. Kemudian celakalah dari sebelah kirinya. Maka kemudian akan dibuka itu. Maka orang akan terkaget-kaget begitu dengan catatannya itu. Salah satu kemungkinan yang kaget adalah begitu saya merasa telah banyak berbuat kebaikan, begitu dibuka ternyata banyak yang kosong. Pertanyaannya kenapa kosong? Salah satu yang menyebabkan catatan baik itu menjadi kosong adalah ketika beramal tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya berbuat hanya karena Allah. Saya tidak ingin dilihat orang. Saya tidak ingin dipuji. Saya tidak ingin orang lain mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya tidak ingin orang lain membalas kepada saya. Tidak. Saya lakukan ini semata-mata hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Pertanyaannya adalah, ikhlas ini pekerjaan apa? Apakah amal atau hati? Hati. Ikhlas ini hanya pekerjaan hati. Hati itu nama lainnya jiwa itu maksud saya. Jadi jiwa itulah Bapak Ibu yang harus lebih kita perhatikan.
Kalau di dunia ini kita banyak berusaha untuk meningkatkan kesehatan badan gitu, kan kalau hari Minggu kita lihat banyak tuh yang naik sepeda, pakai training, lari-lari gitu kan. Kemudian mungkin tidur teratur, makanan seimbang. Untuk apa? Untuk supaya jasadnya sehat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda juga melakukan olahraga untuk kesehatan batinnya gitu? Oh, ternyata tidak ada olahraga khusus untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan jiwa itu. Jadi ini butuh kita renungkan bersama. Kalau kita sudah sepakat bahwa ternyata jiwa lebih penting kan, lantas kenapa kita kemudian kurang menyiapkan program gitu untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan jiwa itu? Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, ini mohon digarisbawahi bareng-bareng. Cek surat Asy-Syu'ara ayat ke-88. Ya. Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Kemudian lihat ayat ke-88 dan 89. Inilah yang semakin mempertegas kepada kita, sungguh jiwa itu yang lebih penting untuk kita perhatikan. Di situ Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tolong dicek seandainya salah entah suratnya, entah ayatnya atau bunyinya. Asy-Syu'ara 88 dan 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau saya sederhanakan, begini maknanya. Nanti suatu saat kamu akan tiba kepada suatu hari, itu satu hari, Mas. Apa yang dimaksud hari itu? Hari akhirat maksudnya, hari kiamat. Di mana kata Allah, harta dan anak-anak tidak berguna bagimu. Yauma la yanfa'u, tidak bermanfaat. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah pada hari itu biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Allahu Akbar, hati yang bersih yang akan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah. Qalbun salim. Di dalam beberapa terjemahan Al-Qur'an, qalbun salim itu pertama ada yang mengartikan hati yang selamat. Qalbun salim. Qalbun artinya hati, salim artinya selamat. Tetapi tafsir lain ada yang mengartikannya qalbun salim itu hati yang bersih. Jiwa yang bersih. Menurut saya sama saja, dua-duanya bisa dipakai. Hati yang selamat atau hati yang bersih. Dan hati yang dimaksud tadi jiwa itu. Ruh itu, ruhaniah itu bersih. Pertanyaannya adalah seperti apa begitu hati yang bersih itu? Ini yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Karena apa? Ini yang akan menjadi tadi keselamatan itu, qalbun salim. Nah, seperti apa hati yang selamat itu qalbun salim itu? Nah, kalau kita baca tafsir, beberapa tafsir ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada Jalalain gitu, dan beberapa tafsir-tafsir, kan banyak tafsir itu saya mencoba menyimpulkan gitu, dan kemudian mengelaborasi gitu, bahwa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu adalah pertama, itu hati yang kokoh di dalam beriman kepada Allah. Satu. Dan ini modal utamanya. Karena iman itu kan percaya. Dan iman itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan jasad. Misalnya, saya yakin, saya percaya bahwa Allah itu ada satu. Itu kan jiwa tuh yang mengatakan itu. Terus saya yakin, saya percaya Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dua. Yang ketiga, saya yakin dan saya percaya saya hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada lagi yang saya sembah, hanya Allah. Itu iman. Terus apa lagi? Saya yakin dan saya percaya, saya beriman kepada semua yang Allah perintahkan untuk diimani. Itu pun adalah iman. Apa? Ya, dari mulai para malaikat. Kan Quran menyebutkan itu. Berimanlah kepada para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian kepada para nabi yang diutus. Sampai terakhir Nabi Muhammad. Kemudian beriman juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Sampai terakhir Al-Quran.
Beriman juga kepada hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kan itu yang kepada akhirat dia beriman. Terakhir beriman juga kepada kodo dan kodar. Bahwa Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluknya. Nah, itu namanya hati yang bersih. Berarti apa? Akidah. Akidah. Itu yang pertama harus dibersihkan hati kita. Jangan sekali-kali syirik. Syirik itu kan artinya menduakan. Saya meminta kepada Allah, tapi meminta juga kepada yang lain. Itu namanya menduakan. Saya beribadah kepada Allah, tapi saya mengabdi juga kepada yang lain. Itu namanya menduakan. Menduakan itu namanya syirik. Kemudian ada lagi, saya beramal hanya karena Allah, misalnya. Tetapi di sisi lain, saya juga beramal, tapi ingin dilihat oleh orang lain. Itu namanya juga menduakan. Nah, maka Nabi mengatakan ria itu kan beramal ingin dilihat orang. Itu kata Nabi termasuk syirik. Syirik kecil itu. Kenapa? Karena ria itu artinya menduakan Allah. Saya melakukan sesuatu, tetapi kok pamrihnya ingin dilihat orang. Itu kan namanya menduakan. Nah, maka Bapak dan Ibu, ini pelajaran untuk saya dan untuk kita semua. Ciri hati yang bersih pertama itu jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, jiwa yang selamat adalah jiwa yang beriman kepada Allah. Nah, yang kedua, jiwa yang bersih itu ya, jiwa yang sehat itu, jiwa yang selamat itu adalah jiwa yang ridho kepada Allah. Itu jiwa yang bersih. Ridho itu apa ya? Dia tidak keberatan gitu kan. Dengan apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya. Namanya ridho. Ridho. Ya, saya ridho. Artinya kan saya tidak keberatan. Saya legowo. Saya oke. Saya mengizinkan. Itu namanya ridho. Nah, itu penting Bapak Ibu untuk ditumbuhkan dalam jiwa kita. Ridho terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Itu kan namanya ridho. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberi kami nikmat. Itu namanya hati yang bersih, ridho. Wujudnya adalah syukur kepada Allah. Tapi ketika dia diberi musibah pun, ridho juga dia. Ya Allah, ini ketetapan darimu juga. Kami darimu ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Maka aku ridho gitu kan dengan ketetapan yang mungkin dipersepsi sebagai tidak menyenangkan. Nah, ketika hati kita ya biasa ridho gitu dengan Allah itu, maka nanti Bapak Ibu, ketika saatnya tiba kita menghadap Allah yang disebut sakaratul maut itu, maka kemudian kita akan dipanggil oleh Allah dengan yang ada di surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba apa artinya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil jiwa itu maksudnya. Jadi yang dipanggil bukan namanya, bukan fisiknya. Fisiknya rusak tuh, yang dulunya ganteng juga sekarang sudah nggak ganteng lagi gitu. Yang dipanggil jiwanya, wahai jiwa-jiwa yang tenang kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Jadi dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada dia. Allahu Akbar. Tidak ada pertemuan yang paling membahagiakan dengan Allah adalah ketika saat kita bertemu dengan Allah, kami ridho dengan Allah. Artinya hatinya bersih kepada Allah gitu. Pasrah kepada Allah. Tidak keberatan dengan Allah. Siap diapain oleh Allah gitu. Ridho. Kemudian Allah pun ridho kepadanya. Allah ridho menerimanya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, kembali dengan ridho dan ridho. Nah, maka penting Bapak Ibu untuk hati ini tidak berontak begitu kepada Allah. Jangan berontak. Jangan berontak. Kita ridho saja apapun tadi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Karena semuanya sudah ditetapkan.
Bahkan sampai daun kan yang jatuh dari pohonnya itu sudah ditetapkan. Bapak Ibu mungkin nanti suatu hari akan sakit, sudah ditetapkan. Tenang saja itu, sudah ditetapkan. Tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Pada hari ini tanggal sekian si Anu kena Covid, si Anu akan pergi ke rumah sakit Anu, akan ditangani dokter Anu. Itu semua sudah rinci di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak perlu berontak dengan apapun ketetapan itu karena sudah ada. Tetapi karena kita tidak tahu ketetapan itu, ya kan ya. Karena kita tidak tahu terhadap ketetapan itu, maka kewajiban kita adalah berikhtiar. Itu penting. Kewajiban kita berikhtiar. Berikhtiar artinya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Bekerja yang terbaik, profesional ya. Disiplin, jujur, teliti, sungguh-sungguh. Harus itu, karena bagian dari ikhtiar kita. Maka lakukan ikhtiar. Tapi begitu ikhtiar dilakukan, datang ketetapan Allah, kita ridho. Ya Allah, ya inilah ketetapan Kau untukku. Gitu maksudnya. Itu namanya hati yang ridho. Dan itu harus berlatih, betul. Harus berlatih, betul. Jangan berontak dan jangan berpikir negatif terhadap Allah. Karena Allah bergantung kepada persangkaan kita. Ini hati-hati. Allah bergantung kepada persangkaan kita. Kalau kita berpikir negatif, ya nanti Allah pun akan berpikir negatif. Kalau kita lari mendekat Allah, maka Allah akan jauh lebih cepat lagi larinya mendekat kepada kita. Kan begitu hadisnya. Kalau kita mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu depa. Satu depa, Allah akan lebih banyak. Maka kita harus berlatih untuk selalu hati kita ridho kepada ketetapan Allah. Kemudian hati yang bersih, Bapak Ibu. Jadi tadi ridho itu di dalamnya mencakup dua hal, ya, ada syukur dan ada sabar. Itu bagian dari ridho itu. Syukur dan ada sabar. Nah, kemudian hati yang bersih lainnya adalah hati yang bersih dari penyakit. Nah, ini penting guys. Hati yang bersih dari penyakit. Apakah ada penyakit untuk hati? Ada. Kalau penyakit fisik kan kita banyak kenal tuh. Ada stroke, ada jantung, ada ginjal, ada encok, ada mah, ada kolesterol, ada macam-macam penyakit fisik. Nah, penting untuk kita mengenali penyakit hati gitu maksudnya, penyakit jiwa, karena itu yang akan merusak tadi hati yang bersih itu. Pertama, Bapak Ibu, ini penyakit paling senior ya, penyakit hati itu sombong. Kenapa disebut penyakit paling senior sombong? Karena ini penyakit yang pertama gitu kan dilakukan oleh iblis. Ketika Allah katakan, aku akan menciptakan manusia di muka bumi. Maka nanti kalau sudah jadi, tolong para malaikat kamu bersujud ya kepada Adam. Bersujud itu maknanya menghormati. Semua bersujud kecuali iblis. Ini Al-Quran yang menceritakan. Terus ditanya oleh Allah, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau memberikan hormat kepada Adam? Bapak Ibu tahu jawabannya? Kata iblis apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, wahai Allah. Lebih baik. Dia hebat banget jawabannya. Aku lebih baik. Itu Al-Quran mengatakan. Engkau ciptakan aku dari api. Ini rincinya kata iblis ini. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya aku lebih baik. Masa aku harus memberikan hormat sujud kepada dia? Gitu kurang lebih. Inilah yang dengan sombong. Sombong itu menganggap diri lebih hebat daripada orang lain. Akibatnya dia tidak mau menghormati orang lain. Itu sombong. Maka tolong bersihkan hati kita dari sifat itu, gitu. Bersihkan. Karena kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong, walaupun hanya sebesar apa ya, jarah gitu, kecil, ada sombong. Nabi mendefinisikan sombong itu dua. Pertama tadi, dia meremehkan orang lain karena menganggap dirinya lebih baik, satu. Artinya tidak menghargai orang lain. Yang kedua, menolak kebenaran. Sudah tahu ini kebenaran, tapi karena merasa dirinya hebat, tidak mau dia menerima kebenaran itu. Itu namanya sombong juga. Itu Nabi yang mengatakan. Maka saya pernah melihat ya, tapi itu juga hanya hati saja yang mengatakan. Mungkin mudah-mudahan juga keliru. Saya pernah jalan melihat itu,
ada orang ya yang dalam tanda kutip ya menurut pandangan syariat gitu, dia orang susah lah gitu hidupnya gitu. Karena dia ada duduk di jalan gitu apa. Tapi kemudian di bulan Ramadan dia minum begitu. Dia duduk-duduk gitu kan di bawah pohon gitu. Terlihat sangat kondisi fisiknya itu secara syariah gitu kan. Ini orang mungkin tetapi minum kopi begitu, minum kopi. Minum kopi. Kalau minum air kan mungkin bayangannya ya dia sedang bisa saja mungkin sedang safar gitu ya, sedang bepergian sehingga dia tidak saum gitu. Tapi ini mah rileks di bawah pohon minum kopi gitu. Apalagi setelah dengan merokok. Pertanyaannya adalah bagaimana dia gitu yang dalam tanda kutip ya hidup susah masih membangkang kepada Allah gitu maksudnya. Itu namanya menolak kebenaran, itu membangkang kepada Allah. Bapak Ibu ingat nggak ada hadis yang mengatakan, hadis sahih itu, ada 3 kelompok. Suaranya menghilang. Pak Mukhlis, suaranya tidak terdengar. Pak Ustadz. Sepertinya hidupnya susah gitu, tapi duduk di bawah pohon minum kopi sambil merokok di bulan Ramadan gitu. Terus apa yang dia berani gitu menentang kepada Allah gitu dengan cara apa yang dia terus modal yang dianggap kuat begitu untuk menghadap Allah gitu. Allahu Akbar. Nah jadi sombong gitu. Nah sekarang bagaimana cara nih untuk supaya tidak sombong? Gampang Bapak Ibu. Supaya kita tidak terjebak sombong, maka pikirkan dalam hati kita ketika bertemu dengan orang ya atau melihat orang bahwa boleh jadi orang itu lebih baik di hadapan Allah daripada saya. Boleh jadi orang ini masuk surga lebih dulu daripada saya gitu. Karena saya tidak tahu. Kan kata Allah yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, kita kan tidak tahu siapa yang paling bertakwa di antara ini. Saya berusaha keras gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan saya yang terbaik di sini, tidak. Maka saya selalu katakan itu. Saya bukan yang terbaik, saya bukan tukang penceramah, bukan. Tapi kita hanya sedang berbagi saja gitu. Karena mungkin di sini ada orang-orang yang hebat yang lebih bertakwa di hadapan Allah dan hanya Allah yang tahu gitu maksud saya. Nah, maka ketika saya berpikir bahwa boleh jadi orang ini lebih bertakwa di hadapan Allah, lebih dulu masuk ke surga, maka saya menjadi lebih tawadu gitu maksudnya. Tawadu artinya, oh iya ya, apa yang bisa saya banggakan gitu kalau dia ternyata lebih mulia di hadapan Allah. Kalaupun ini secara fisik gitu ya, kita lihat mungkin dia itu hina, mungkin ya dalam tanda kutip gitu. Tetapi bayangkan bahwa dia itu juga berharga di hadapan orang-orang tertentu. Mungkin saya lihat dia hina, tetapi mungkin dia punya anak, mungkin dia punya istri, mungkin dia punya saudara, dan istrinya, anaknya, saudaranya menghargai dia gitu maksudnya. Kan penghargaan itu kan relatif ya, relatif. Misalnya Pak Presiden Jokowi kan mungkin dihargai kan karena di Indonesia itu kan sebagai presiden. Tapi kalau dia suatu hari ada di negara mana gitu dan orang tidak tahu kalau ini presiden, kan juga tidak ada penghargaan itu. Jadi sangat relatif. Kita mungkin berharga di rumah karena di depan anak dan sebagainya. Tapi ketika kita datang ke tempat orang tidak tahu, kan juga tidak berharga. Maka sudahlah, setiap orang itu adalah berharga, minimal berharga di hadapan orang-orang yang menghargainya gitu. Maka kita hargai juga dia. Nah, memang ada ancaman Bapak Ibu. Pertama harta kekayaan, yang kedua pekerjaan, yang ketiga pendidikan, yang keempat keturunan. Ini adalah berpotensi untuk menyebabkan mendorong orang sombong. Maka hati-hati dengan 4 perkara itu. Artinya, jika kita kebetulan ditakdirkan, nah saya bilang gitu, ditakdirkan kaya gitu maksudnya. Maka jangan itu dijadikan alat untuk kita merasa lebih hebat.
tetapi gunakanlah itu untuk jalan kita menuju keselamatan akhirat, bukan untuk kesempurnaan ini. Jika kita dilahirkan punya pekerjaan, kedudukan, jabatan yang terhormat, maka juga jangan itu menyebabkan kita bangga kemudian meremehkan orang lain. Tapi jadikan itu media alat kita untuk menyelamatkan akhirat kita. Maka gunakan itu untuk kebaikan. Demikian juga dengan keturunan, demikian juga dengan pendidikan. Ini penting. Penyakit pertama adalah sombong. Penyakit kedua, Bapak Ibu, yang tolong juga ini dicermati masing-masing kita nih, itu namanya iri dengki. Iri dengki. Iri itu tidak senang gitu kalau ada orang lain mendapatkan kesenangan gitu. Tidak senang kalau melihat orang lain dapat kebaikan ini. Misalnya tadi macam-macam teman kita tiba-tiba diangkat gitu kan dalam jabatan tertentu. Itu bukan bahagia kita tapi malah tidak senang. Itu namanya ada penyakit di dalam hatinya. Harusnya kita ikut senang saja lah gitu, berlatih untuk senang aja gitu. Jadi tetangga beli mobil kita ikut senang aja bahagia. Alhamdulillah ya Allah memberikan rezeki kepada Anda. Semoga rezekinya semakin berkah gitu kan dengan kendaraan ini gitu. Jadi berlatih untuk legowo gitu, senang, bahagia gitu ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Doakan saja dia. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, supaya tidak iri ya, pastikan, pikirkan dalam benak kita bahwa rezeki orang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu tidak akan ketuker. Ketetapan Allah tidak akan ketuker. Misalnya bahwa si A nanti akan menjadi gubernur gitu kan. Si B akan mendapatkan mobil Fortuner. Si C akan menjadi bupati gitu kan. Si D akan, semua rezeki itu sudah ditetapkan. Maka apa yang harus kita iri gitu? Wong sudah ditetapkan dan Allah pun sudah menetapkan untuk saya. Maka ketika kita mendapati orang mendapatkan kebaikan, maka kita katakan, sungguh itu telah Allah tetapkan untuk dia. Maka jika saya berontak terhadap itu, artinya saya berontak terhadap takdir Allah. Jangan salah, berontak terhadap takdir kan tidak ridho kita dengan Allah. Oh iya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dia akan mendapatkan ini, akan menduduki ini dan seterusnya. Maka dengan begitu saya tenang. Itu ada tuh ulama tabi'in ini. Hatiku tenang. Karena apa? Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah katanya. Sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk tadi rezeki yang pada orang. Nah, sedangkan dengki itu lebih jauh lagi dari iri katanya. Kalau iri tadi adalah tidak senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan, kalau dengki itu malah ingin agar kebaikan itu hilang dari dia gitu. Malah bila perlu kemudian untuk saya gitu maksudnya. Maka iri dan dengki itu menjadi penyakit yang berat. Maka belajarlah bahagia ketika melihat kebaikan pada orang lain. Kemudian penyakit jiwa lainnya adalah ria anas. Ini penting dipahami, ria anas. Ria kepada manusia, artinya kalau dia berbuat sesuatu tujuannya supaya dilihat orang, itu berbahaya, ria anas. Orang munafik itu zaman dulu ya di Madinah itu ibadahnya ria anas ya. Kata Allah dia kalau sholatnya ya sebentar saja gitu. Zikirnya sedikit saja. Dan dia sholat dengan malas. Kenapa? Karena memang bukan untuk Allah gitu. Hanya untuk supaya dilihat, dianggap, dinilai bahwa dia bagian dari umatnya Nabi Muhammad waktu itu gitu maksudnya. Dianggap golongan orang-orang beriman gitu. Hatinya tidak. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak ria anas? Jadi kalau beribadah itu hanya karena Allah. Pertama, Bapak Ibu, kalau ibadah itu bisa kita sembunyikan katanya, ya berusaha sembunyikan gitu maksudnya. Ya kecuali ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan ya. Kalau sholat fardu kan harus ke masjid. Nah, itu kan tidak mungkin sendirian di rumah begitu. Ya lakukan saja. Tetapi kalau sholat-sholat yang tidak harus di masjid gitu misalnya, ya lakukanlah dengan tersembunyi gitu maksudnya. Supaya apa? Ya menghindar diri dari kemungkinan tadi perasaan ingin disebut soleh gitu kan, ingin disebut taat, ingin disebut rajin, kan itu mengancam gitu maksudnya. Infak kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kecuali tidak bisa disembunyikan gitu maksudnya.
Memang kan perintahnya di Al-Quran berinfak dengan sembunyi-sembunyi, gitu kan, atau dengan terang-terangan. Dua itu disebut. Tapi yang pertamanya dengan sembunyi-sembunyi, gitu kan, dan diberikan kepada fakir, miskin, hanya begitu bahasanya itu. Terang-terangan. Terang-terangan boleh juga karena ada perintahnya juga, terutama dalam kondisi yang memang tidak mungkin kita bersembunyi begitu. Nah, berarti ketika kita dihadapkan kepada situasi terbuka dan kita harus beramal di situ, maka silakan declare dalam hati gitu, pertegas, ya Allah, ini untukmu begitu. Ya Allah, ini karenamu. Boleh dalam hati, boleh untuk mempertegas saja. Bila perlu malah tambah, Robbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini gitu. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguh engkau maha mengetahui dan engkau maha mendengar. Malah bertambah lagi, watub alaina, terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sungguh engkau maha pengampun dan maha penyayang. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dulu ketika Nabi Ibrahim kan menaikkan Ka'bah itu dengan Ismail, bekerja dia kan ini beramal maksudnya untuk Allah. Maka setelah selesai dia bekerja menaikkan fondasi Ka'bah, dia berdoa itu, Robbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah persembahan dari kami, gitu maksudnya. Maka kalau Bapak Ibu sudah berinfak misalnya, truk infak, ya boleh dalam hati, Robbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami ini. Sungguh engkau maha mengetahui dan engkau maha mendengar. Itu hanya tadi cara gitu kan untuk mendeklar gitu. Tapi kalau sudah canggih gitu, Bapak Ibu sudah canggih gitu, pokoknya sudah aman lah dari dia. Ya silakan, mungkin sudah tidak perlu itu lagi gitu. Otomatis itu gitu, infak silakan. Cuma ya tadi untuk mempertegas bahwa ini untukmu ya, udah hanya karenamu ya Allah. Saya kadang-kadang ini kalau mau sholat juga masih suka mempertegas itu. Kalau misalnya ya Allah, ini untukmu dan karenamu. Kemudian maafkan kami. Saya suka maafkan kami. Kemudian terima dari kami. Gitu. Ya Allah, ini untukmu. Yang kedua, ya Allah maafkan kami. Maafkan itu artinya seandainya ada ria di situ maafkan gitu. Kemudian seandainya keliru di dalam beribadah itu maafkan. Tapi yang kedua, terimalah. Ya Allah, ini untukmu. Ya Allah maafkan kami. Ya Allah terimalah dari kami. Ini hanya untuk apa? Kan begini, kalau orang setiap saat terus ngomongin itu gitu, berarti kan hatinya itu sudah menjadi seperti rapat gitu dengan Allah gitu. Dia selalu menyampaikan itu kepada Allah. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya batasi saja dulu karena waktu sudah jam 6 ini. Ini sudah waktu suruk, karena suruk kan sekarang jam 5:46 kalau tidak salah ya. Berarti sekarang 5:06 sudah 10 menit dari waktu suruk. Itu sudah waktunya juga untuk sholat sunnah suruk. Nanti seandainya ada kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Wallahu alam. Tapi sebelum ditutup, seandainya ada pertanyaan gitu, 1 atau 2 silakan. Baik yang ada di di dunia maupun di akhirat, bukan di dalam masjid maupun yang di luar masjid, yang ada di Zoom sana, di dunia maya. Oh, ini rupanya ada 20 orang ya yang hadir di dunia maya ini. Ada korelasi tidak? Hati yang sakit ini tampak pada tampilan fisik, bedanya. Ya, Pak Nodwi ya, Pak Nodwi. Pak Nodwi goib ya, tidak ada di sini, maksudnya goib itu. Adanya di sana. Nah, ini juga Bapak Ibu yang meyakinkan kita ya tentang adanya dunia goib gitu. Kan sekarang ini semakin clear gitu bahwa oh iya ya, orang tidak ada di situ tapi ada gitu juga. Oleh teknologi dulu mungkin zaman Nabi kan susah kan dibayangkannya gitu. Bagaimana orang mempercayai hal yang goib. Sekarang semakin kuat gitu dengan adanya teknologi itu. Orang ada ikut tapi tidak ada di sini. Goib namanya. Panodwi ada termasuk yang goib. Apakah kalau orang punya penyakit hati gitu, itu bisa tampak nggak dari perilakunya? Iya. Kalau menurut ilmu psikologi ya, itu ada korelasi yang kuat antara jiwa dengan perilaku. Karena perilaku itu merupakan gambaran dari jiwa. Kalau bahasa analoginya ya, kalau kita punya air gitu, di dalam teko air itu, kemudian kita keluarkan air itu, gitu,
Maka jika air di dalam teko itu kotor gitu, maka yang keluar juga air kotor. Tapi kalau air di dalam teko itu air bersih gitu, maka ketika keluar juga air bersih. Jadi artinya perilaku yang tampak, yang kita lihat, itu akan merupakan gambaran dari keadaan jiwanya. Maka jika jiwanya sakit, maka cenderung juga perilakunya akan tampak sebagai orang sakit. Walaupun hati-hati beberapa orang yang pandai menyembunyikan itu gitu maksudnya. Tapi secara umum begitu teorinya. Ya orang yang sombong itu akan kelihatan kalau bicara gitu misalnya kan kelihatan tuh gerakannya itu. Mungkin lebih banyak tunjuk-tunjuk gitu kan. Lebih banyak ingin di atas itu. Bukan begini ya posisinya, mungkin di atas ini saya di bawah itu. Jadi akan kelihatan cara bicaranya. Mungkin lebih banyak membicarakan sesuatu yang membanggakan bagi dirinya gitu. Mungkin menceritakan pendidikannya, hartanya dan sebagainya. Kemudian kalau ada orang, kan Bapak Ibu pernah melihat ya, orang itu kalau bertemu dengan orang lain kan ada yang kelihatan secara fisik ya menunjukkan penghormatan gitu kan. Entah mungkin dengan begini gitu kan, atau dengan begini gitu kan. Sementara yang lain kan tidak gitu ada tuh. Nah, ketika tidak itu kan artinya merasa ya untuk apa gitu kan saya misalnya membungkukkan badan gitu kan, atau memberi hormat atau apa. Artinya tidak ada gitu alasan bagi dia untuk menghormati dia gitu. Itu mungkin ada dalam hatinya. Maka akan kelihatan dari fisiknya itu. Tidak terlihat ada tanda-tanda secara fisik dia menghargai atau menghormati orang lain. Padahal sujud itu kan wujud bukti dari penghormatan. Kan dulu kan kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk sujud? Karena sujud itu adalah perilaku sebagai indikator penghormatan gitu maksudnya. Sujud itu adalah bentuk perilaku penghormatan yang paling tinggi. Orang bisa begini misalnya, selamat pagi. Itu penghormatan kan Jepang begitu misalnya. Kan kita bisa memahami kan bahwa oh dia sangat hormat gitu kan. Selamat pagi ini. Tapi kalau orang akan lain tuh petang-petang misalkan, tidak ada hormat. Kan kelihatan itu namanya perilaku gitu. Nah, penghormatan yang lebih hebat lagi dalam bentuk fisik adalah sujud itu gitu. Sujud itu. Maka zaman dulu kan kita tahu kalau orang menghadap ke raja kan bukan begini lagi kan, tetapi betul-betul sujud gitu, merangkak gitu. Itu sudah tingkatan tinggi. Itu artinya perilaku yang menggambarkan tadi mengenai hati. Nah, apakah kemudian iri dengki juga akan terlihat? Sangat akan terlihat gitu kan. Dia kemudian tiba-tiba menjadi yang tadinya ramak sekarang berubah menjadi apa? Menjadi jamedud gitu kan. Apa jamedud itu? Menjadi ya begitu, menjadi jutek gitu, jutek jamedud. Sudah bertanya gitu kan, apa babaliuran gitu, apa babaliuran itu? Jadi ngabaliur lah gitu kan, tidak mau lihat itu maksudnya. Nah, itu katanya menunjukkan kan ada ketidaksenangan dan itu tampak gitu kan dalam hati. Bahkan nanti ketika dia ketemu orang tuh, dia tuh dapat mobil baru, tapi saya tahu itu kan bukan begini, gitu maksudnya. Jadi gibah itu menjadi perilaku kan yang teramati. Itu menunjukkan kan ketidaksenangan dia terhadap, karena perilaku itu Bapak Ibu bisa pertama dalam bentuk ucapan, itu perilaku. Ucapan. Yang kedua tulisan, itu perilaku juga. Dan yang ketiga gerakan ini. Ya, artinya action, tindakan. Tindakan, kemudian pembicaraan, dan juga tulisan. Itu semua adalah perilaku. Artinya yang teramati. Dan itu bisa menggambarkan tadi keadaan hati seseorang. Makanya kan kenapa psikologi ada? Karena psikologi itu mencoba memahami jiwa, tapi dengan cara mengamati perilaku gitu. Karena tidak mungkin saya bisa memahami jiwa orang tanpa mengamati perilakunya. Nah, kalau saya bisa memahami jiwa tanpa mengamati perilaku, namanya dukun. Nah, dukun itu tidak mengamati, Bapak Ibu, tahu gitu. Oh, kamu gini. Makanya ini tidak ilmiah. Tapi kalau psikologi akan bertanya, wawancara dia. Wawancara panjang lebar. Terus amati gitu kan dalam kehidupannya. Kemudian dia tulisan-tulisannya. Baru menyimpulkan gitu. Oh, dia ini begini gitu maksudnya. Jadi itu masih ilmiah psikologi. Tapi kalau dukun tahu jiwa orang tetapi tidak pernah berkomunikasi bahkan sebelumnya gitu. Nah, maka kemudian dianggap tidak. Nah, begitu. Jadi Pak Nabi, sekarang kita mulai hati-hati karena setiap ucapan kita, setiap tindakan kita, setiap perilaku kita adalah wujud dari hati kita. Maka bersihkan dulu jiwa-jiwa kita. Kalau
mudah nanti yang keluar juga adalah perilaku-perilaku yang sehat dan bersih. Amin. Berikutnya tidak ada pertanyaan. Oh, yang di sini, monggo Pak Yunus, monggo. Waalaikumsalam. Pak Yunus Ade. Ya. 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 Jadi begitu banyak Allah Ya. Ya. sebetulnya sayangnya Ya. jadi yang pertanyaannya adalah orang itu sayangnya tidak Tidak berbuat ya. Berbuat kebaikan ya. Apakah diampuni gitu? Ya. 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 Ya, betul Pak Yunus. Jadi ada hadis yang ya betul Pak Yunus. Jadi ada hadis yang mengatakan dari satu sholat ke sholat berikutnya adalah pengampunan dosa. Dari satu Jumat ke Jumat berikutnya pengampunan dosa. Dari satu haji ke haji berikutnya pengampunan dosa. Dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pengampunan dosa. Artinya di situ tidak mengisyaratkan orang beristighfar ya, tidak memohon ampun gitu. Tapi dengan melakukan itu saja gitu, itu sudah diampuni dosa. Memang dasarnya apa? Jadi begini Bapak Ibu, ada tiga keadaan ya, ada tiga keadaan ini yang bisa mengampuni dosa. Ya, ini saya kira juga penting untuk kita sama-sama pahami gitu, karena kan kita ingin supaya kan dosa kita bersih gitu. Ada tiga keadaan. Pertama, yang memohon ampun beristighfar, itu bisa mengampuni dosa. Istighfar, ya Allah ampunilah dosa kami. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ampunilah kami. Itu namanya beristighfar, mohon ampun. Tapi yang kedua, kebaikan. Dalilnya adalah kata Nabi, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Karena setiap kebaikan menghapus keburukan. Jadi kalau kita pernah atau merasa gitu ya, berbuat keburukan gitu, dosa, maksiat, kezaliman, maka ikuti dengan kebaikan. Karena kata Nabi, kebaikan itu akan menghapuskan keburukan itu. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Itu di Quran ya. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Nanti akan lihat surat dan ayatnya. Tapi innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Ini Al-Quran ini. Tapi kalau hadis Nabi tadi bunyinya, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Berarti dosa akan terhapus dengan kebaikan. Nah, maka tadi saum gitu menghapus dosa, gitu maksudnya. Salat menghapus dosa. Zakat menghapus dosa. Infak menghapus dosa, itu maksudnya. Walaupun tanpa beristighfar. Nah, yang ketiga yang bisa menghapus dosa adalah apa? Musibah. Musibah. Jadi kata Nabi, musibah apapun gitu, bahkan sampai kamu gitu kan tersandung gitu. Tersandung kitanya apa titajong gitu. Mungkin juga tidagor, titulu, semua pokoknya yang tidak enak gitu. Kalau diterima dengan sabar, itu menghapus dosa. Jadi kesimpulannya perbanyaklah istighfar, dosa terhapus. Yang kedua, perbanyaklah kebaikan dan Pak Yunus tadi. Dosa terhapus. Yang ketiga, perbanyaklah musibah. Nah, yang terakhir ini agak berat maksudnya. Mungkin bukan begitu kalimatnya. Bukan perbanyaklah musibah, tapi kalau ditakdirkan kena musibah, bersabarlah kepada Allah gitu maksudnya.
Nah, bersyukurlah terhadap musibah. Malah lebih hebat lagi bersyukurlah terhadap musibah. Ya. Ya. Memang begini, di hadis itu ada disebut ya, selama katanya orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Memang ada tetapi embel-embel itu tidak semua pada hadis itu, Mas. Jadi hanya sebagian hadis kemudian mengatakan selama orang ini meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang terhapus dosa kecil gitu maksudnya. Jadi antara satu sholat dengan sholat lain adalah kifarat terhadap dosa. Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan. Tetapi dengan catatan gitu, atau selama orang itu meninggalkan dosa besar. Artinya kalau kita gunakan hadis ini, satu hadis ini gitu yang ada catatan itu, khusus dosa besar gitu maksudnya. Harus namanya bertobat gitu. Tobat itu agak beda dengan memohon ampun. Kalau memohon ampun kan, ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami. Kemudian dia berhenti itu dari dosanya itu gitu. Kemudian sekarang dia melakukan kebaikan. Jadi tobat itu adalah berhenti dari dosa, kemudian sekarang dia melakukan kebaikan. Nah, maka kebaikan itu dianggap tobat. Berarti dia menghapus dosa termasuk dosa besar itu. Nah, berarti ada tobat di situ. Karena makna tobat itu kembali. Tapi kalau sekedar, ya Allah ampunilah kami, itu hanya sekedar minta ampun. Tapi dia tidak kembali kepada jalan yang lurus gitu, tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada kebenaran, itu belum bertobat. Karena hanya memohon ampun saja. Nah, yang dimaksud tobat itu adalah memohon ampun, kemudian dia berhenti, kemudian dia sekarang meninggalkan itu, kemudian sekarang dia fokus kepada Allah. Berarti dengan banyak melakukan kebaikan. Maka diampuni itu dosa itu. Termasuk dosa besar itu. Nah, pertanyaannya terus nanti entah kapan lagi ternyata dia kembali lagi gitu pada dosa lagi. Ya tidak apa-apa, mohon ampun lagi dia. Kemudian bertobat lagi begitu. Begitu bertobat lagi. Nah, cuma nanti jangan ketika dia bertobat nanti ada pikiran, nanti saya akan berbuat lagi gitu, tidak. Jadi ketika itu tobatnya murni tobat, jadi betul-betul saya berhenti itu dari itu gitu. Kemudian sekarang fokus kepada kebaikan. Tetapi tadi tidak ada satupun yang menjamin bahwa kemudian dia akan terus tobat sampai benar-benar akhir hayatnya gitu. Mungkin saja, sangat mungkin dia kembali lagi gitu kan, terjebak lagi ke dalam dosa itu. Ya ketika itu terjadi, ya mohon ampun lagi, kemudian bertobat lagi gitu. Terus begitu. Sampai munculkan hadis, aku tidak peduli kata Allah gitu. Dia kemudian berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi, tetap Allah akan mengampuni gitu. Tetap akan mengampuni. Cuma ada resiko tadi. Resikonya jangan-jangan gitu. Kita meninggalnya pas belum bertobat begitu maksudnya. Itu yang berbahaya maksudnya. Itu yang harus kita betul-betul minta pertolongan kepada Allah. Karena kita misalnya tahun ini gitu kan dia terjebak dalam dosa. Korupsi lagi gitu misalnya gitu kan. Langsung dia istighfar, kemudian dia mohon ampun. Terus dia sekarang sudah khusyuk, dia ke masjid terus itu kan bolak-balik, sudah tidak lagi itu. Tapi ternyata tahun berikut gitu kan ada peluang lagi terus terjebak lagi gitu misalnya. Ya dia beristighfar lagi, bertobat lagi. Nah, harapannya ketika dia sudah bertobat gitu kan, kemudian meninggal. Nah, itu namanya husnul khotimah. Karena meninggalnya pas sedang bertobat. Ya, kan dulu kasus kan masih ingat orang yang membunuh berapa? 99 orang kan dibunuh tuh. Nah, dia mengatakan, bagaimana saya? Wah, tidak mungkin Allah mengampuni. Masa kamu membunuh 99 orang? Bagaimana Allah bisa mengampuni? Maka dibunuhlah orang ini kan gitu. Jadi 100 kan begitu. Tapi dia masih ingin bertobat kan, dia nanya lagi ke orang, bagaimana saya ini? Ketemulah dengan orang yang bijak kan, orang berilmu. Gimana nih saya sudah membunuh 100? Kalau saya minta ampun, bertobat bagaimana? Ya diampuni kata dia. Allah kan Maha Pengampun. Kalau mau pengampun, diampuni. Terus bagaimana caranya? Sudah gini saja. Kamu mohon ampun, kamu bertobat, berniat untuk bertobat, sekarang kamu hijrah ke sana gitu. Maksudnya suruh hijrah ke tempat gitu yang lebih kondusif untuk berbuat kebaikan. Gitu. So, kalau kamu masih tinggal di sini, kamu masih akan jadi pembunuh gitu. Karena orang-orang di sini begitu semua gitu. Maka hijrahlah ke sana. Maka dia berangkatlah ke sana kan.
Tapi di tengah jalan apa? Meninggal. Di tengah jalan meninggal sebelum sampai kepada tempat di mana dia akan hijrah. Maka terjadilah debat kan di antara dua malaikat, rahmat dan malaikat siksa itu. Kata malaikat siksa, ya ini orang belum memiliki kebaikan gitu kan, ini harus bagian saya disiksa gitu maksudnya. Kata malaikat rahmat tidak, dia sudah berniat akan bertobat begitu. Maka dia berhijrah, itu adalah indikator bahwa dia sudah akan berdebat tidak selesai. Maka kan di dalam ini ada di itu loh, ada di Ibnu Katsir ya, di tafsir Ibnu Katsir nih hadis ini. Walaupun sering diperdebatkan cerita ini, tapi ada di tafsir Ibnu Katsir. Maka kata Allah gini saja, coba diukur dia lebih dekat ke mana gitu kan. Tapi itu diukur, dia lebih dekat ke tempat yang akan dituju. Bedanya sedikit saja gitu maksudnya. Dibanding dari tempat di mana dia berhijrah. Maka kata Allah, dia masuk kepada orang yang husnul khotimah, orang yang baik. Karena sudah niat. Nah jadi dimungkinkan pada manusia untuk terus berulang kepada itu. Tapi ketika berbuat salah, ya ikuti tadi dengan beristighfar, dengan kebaikan. Istighfar, kebaikan, terus. Mudah-mudahan tadi kita meninggalnya dalam keadaan bertobat kepada Allah. Maka jangan lupa juga untuk membaca doa kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Ini maksud ini. Dan tobat sebelum maut. Maut itu kan bahasa Sunda kan maut. Maut itu, tapi memang arahnya juga qoblal maut, sebelum maut. Taubat maksudnya. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama gitu kan. Wa afiatan fil jasadi, kesehatan fisik kan gitu. Wa taubatan qoblal maut. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat ketika kematian itu. Wa magfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kematian. Ini kan disebut sebagai doa selamat katanya ini. Walaupun ini bukan hadis ya, tetapi isinya bagus. Kan boleh saja kita akan berdoa dengan bahasa kita sendiri bahkan. Jadi doa itu saya kira bagus juga untuk. Demikian, mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan. Ini ada tulisan apa? Oh, cukup ya. Oh, masih banyak ya sudah. Masih banyak, tapi kita cukupkan saja. Ya. Betul, dari rumah semangat. Nanti insya Allah seandainya ada umur, ada kesempatan kita bertemu lagi. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Ada Pak Yunus juga ya? Iya Pak.